Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat ini saya akan sedikit menjelaskan tentang proses pengangkatan sebagai khalifah 4 Khulafaur Rasyidin. Jadi keempat dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum itu ada perbedaan dalam setiap pengangkatan mereka sebagai khalifah. Pertama adalah Abu Bakar. Pada saat itu ketika Rasulullah SAW sedang wafat, itu jasad Rasulullah SAW itu belum dikebumikan atau belum dikuburkan. Tetapi kaum Ansor itu sudah cepat bermusyawarah untuk memilih pengganti Rasulullah tanpa mengajak kaum Muhajirin. Nah, pada saat itu di Saqifah Bani Sa'idah itu kaum Ansor sedang musyawarah. Mereka ingin menunjuk sahabat yang mulia, sahabat yang alim, sahabat yang dermawan, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Nah, pada saat itu Sa'ad bin Ubadah itu sedang berbaring karena sedang sakit ya di pojok Saqifah Bani Sa'idah. Lalu Abu Bakar masih di dalam rumah Rasulullah SAW. Beliau lalu ditemui oleh Umar dan juga Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, Umar berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, ikutlah bersamaku." Kata Abu Bakar, "Apakah kau tidak lihat aku sedang bersama dengan jasadnya Rasulullah SAW atau ingin mengurusi jenazah Rasulullah SAW?" Kata Umar, "Ini adalah hal yang lebih penting karena kaum Ansar sudah berbisik untuk memilih khalifah pengganti Rasulullah SAW." Akhirnya Abu Bakar ikut bersama dengan Umar. Lalu Abu Bakar berkata kepada kaum Ansar, "Wahai kaum Ansar, tunggu sebentar, ada apa ini?" Lalu mereka menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah SAW telah wafat dan kami akan menunjuk pengganti dari Rasulullah SAW, dan kami telah menetapkan Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW." Lalu kata Abu Bakar, "Wahai kaum Ansar, sesungguhnya Rasulullah itu kaum Muhajir. Rasulullah itu dari Quraisy, maka yang sepantasnya menjadi khalifah penggantinya adalah dari Muhajir juga, dari Quraisy juga. Dan kalian kaum Ansar adalah wazir atau penolong kami. Maka dari itu saya bersama dengan 2 sahabat yang mulia, ada Umar dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Saya ridho mereka untuk dibaiat, maka pilihlah mereka." Si Umar itu kaget ya. Umar kaget dan tertunduk. Lalu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu menangis karena ditunjuk oleh Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Pada saat itu tidak ada yang rebutan untuk menjadi khalifah. Saya menjadi gubernur, tidak. Tapi mereka tahu kalau amanah itu sangat berat. Makanya mereka tidak menginginkan untuk menjadi khalifah. Lalu pada saat itu ketika kata Umar, "Tidak, wahai Abu Bakar, engkau adalah sahabat yang lebih mulia daripada kami. Engkaulah sahabat yang bersama dengan Rasulullah SAW ketika di gua, ketika hijrah. Engkaulah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW." Pokoknya Umar mengatakan utama Abu Bakar. "Maka dari itu aku jabat tanganmu dan aku akan membaiatmu," kata Umar bin Khattab. Lalu disusul dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan disusul dengan sahabat yang Ansar lainnya. Akhirnya terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Jadi Abu Bakar itu tidak menjabat lama, kurang lebih 2 tahun setengah lah, seperti Umar bin Abdul Aziz. Jadi ketika Abu Bakar menjabat itu kondisi pada saat itu sangat kacau, karena banyak orang murtad, orang enggan membayar zakat, karena mereka menganggap membayar zakat itu hanya kepada Rasulullah, tidak perlu kepada orang setelahnya. Jadi zamannya Abu Bakar itu tidak terjadi banyak perluasan wilayah, karena pada saat itu Abu Bakar banyak menyatukan kaum muslimin yang murtad, yang keluar dari Islam atau yang enggan membayar zakat, bahkan sampai diperangi. Nah, itu proses pemilihnya Abu Bakar. Selanjutnya proses terpilihnya Umar. Jadi Abu Bakar itu meninggal karena sakit seperti sakitnya Rasulullah SAW. Nah, sebelum Abu Bakar wafat,
Jadi Abu Bakar itu sedang terbaring sakit, lalu mengumpulkan beberapa para sahabat. Para sahabat itu bertanya, "Wahai Abu Bakar, siapakah yang akan engkau tunjuk untuk menjadi khalifah penggantimu?" Kata Abu Bakar, "Siapa lagi? Tentu Umar bin Khattab." Lalu Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Wahai Abu Bakar, sungguhnya Umar itu ada Rasulullah SAW aja keras kepada kami, ada engkau saja keras kepada kami, apalagi tidak ada engkau. Lalu apa yang akan kau saksikan kepada Allah ketika engkau ditanya telah memilih seorang khalifah penggantimu?" Kata Abu Bakar, "Dudukan aku." Jadi lagi berbaring minta didudukan. "Ya Abdurrahman bin Auf, apakah engkau mengancamku? Sesungguhnya ketika aku ditanya oleh Allah, maka aku akan menjawab memilih orang yang terbaik di antara kalian." Akhirnya lalu diumumkan pada para masyarakat Madinah, kaum muslimin, bahwasanya Abu Bakar memilih Umar sebagai khalifah. Nah, itu terpilihnya Umar secara ini ya, dipilih oleh khalifah sebelumnya. Kalau Abu Bakar kan asal aklamasi. Nah, lalu ketika pemilihan yang ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Jadi pada saat itu ketika Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain sedang sholat berjamaah di Madinah, itu ada budaknya Mughirah bin Syu'bah, yaitu Abu Lulu'ah dari Persia. Jadi dia itu menyimpan dendam pada Umar bin Khattab karena pada saat itu Umar bin Khattab telah menghancurkan Persia. Enggak juga cuma Persia sih, Romawi juga. Jadi menyimpan dendam karena Persia itu, kerajaan Persia pada saat itu sudah berkuasa selama ratusan bahkan ribuan tahun dan dihancurkan atau dikalahkan oleh Umar bin Khattab. Makanya dia menyimpan dendam. Pada saat sholat subuh ditusuk bagian perut ini sudah sampai ke pencernaan. Akhirnya teriak, siapa yang ini apa mancap apa sih siapa yang ingin membunuhku, ya teriak seperti itu. Lalu Abu Lulu'ah melayunkan pisaunya itu ke jamaah sampai ada kurang lebih 11 atau 12 yang meninggal. Akhirnya dilempar sarung untuk ke wajahnya lalu dibunuh oleh para sahabat. Nah, diminumkan oleh istrinya, diminum keluar dari pencernaannya, diminumkan susu keluar dengan darah. Akhirnya sudah pasti tidak tertolong, dan kuatnya Umar itu sampai kurang lebih 3 hari. Nah, proses pemilihan khalifah selanjutnya itu berbeda. Jadi Umar menunjuk 6 sahabat untuk menjadi Dewan Syura. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Waqqas, ada Thalhah bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan, dan juga ditambah satu Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Tapi Ibnu Umar ini tidak boleh dipilih karena cukup satu dari keluarga Umar yang menjadi khalifah. Nah, akhirnya sebelum Umar wafat itu Umar bertemu dengan mereka, ingin menanyakan, ingin berbicara empat mata kepada masing-masing Dewan Syura. Nah, di antara mereka ada 2 sahabat yang berambisi untuk menjadi khalifah, yaitu Thalhah dan juga Zubair. Tapi Umar yakinkan kepada mereka, Umar sampaikan kelemahan-kelemahan mereka, sehingga mereka tidak ingin menjadi khalifah. Nah, Umar juga berpesan kepada Abdullah bin Umar kepada Sayyidah Aisyah untuk dimakamkan dekat Rasulullah SAW. Padahal Sayyidah Aisyah itu ingin dimakamkan di situ, tapi karena Umar meminta, jadi Sayyidah Aisyah kisar kepada Umar bin Khattab sehingga mau untuk dimakamkan di situ. Semenjak itu di dalam rumah pun Sayyidah Aisyah memakai cadar karena ada makam dari seorang yang bukan mahramnya. Akhirnya dari ke-6 mereka Dewan Syura itu terpilihnya 2 nama, yaitu Utsman dan juga Ali bin Abi Thalib. Nah, akhirnya itu diakhiri dengan pertanyaan di masjid oleh ketua Dewan Syura, yaitu Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf bertanya pada keduanya. Pertama kepada Ali, "Ya Ali, apakah ketika engkau akan menjadi khalifah engkau akan memimpin dengan Al-Quran, Sunnah dan juga kedua pendahulumu, yaitu Abu Bakar bin Umar?"
Kata Ali, sesungguhnya aku akan memimpin dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan caraku sendiri. Lalu ditanyakan pula pertanyaan yang sama kepada Utsman bin Affan, dan Utsman menjawab, insya Allah. Akhirnya Abu Hurairah bin Auf membaiat Utsman bin Affan karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib masih jawabannya belum memuaskan dan masih dengan egonya. Walaupun sebenarnya tidak ingin terbebani ya dengan kepemimpinan Abu Bakar dan juga Umar. Nah, itu pemilihan Utsman bin Affan. Lalu ketika pemilihan Ali bin Abi Thalib ini beda lagi, tapi sekilas mirip seperti ini ya, sekilas mirip Abu Bakar. Nah, pada saat itu itu zamannya setelah Umar wafat, itu zaman sudah mulai kacau, fitnah di mana-mana. Jadi walaupun sebenarnya kemakmuran juga lebih makmur ya di ketika zamannya Utsman bin Affan. Nah, pada saat itu Utsman bin Affan itu wafat karena fitnahnya Abdullah bin Sabah, yaitu awal-awal pendiri Syiah lah, Abdullah bin Sabah. Nah, ketika membaca Al-Quran, pada saat itu Sayyidina Utsman bin Affan sedang berpuasa. Dia dibunuh oleh para pemberontak yang terkena fitnahnya Abdullah bin Sabah. Sebenarnya beliau sudah berfirasat karena malamnya itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar dan juga Umar. Kata Rasulullah, wahai Utsman, sesungguhnya engkau akan berbuka bersama kami. Jadi beliau pada saat itu berpuasa dan memang sudah firasat untuk meninggal pada hari itu. Nah, ketika wafatnya Utsman bin Affan itu, Utsman bin Affan itu wafatnya sedang membaca Al-Quran karena beliau sangat cinta dengan Al-Quran. Kalau beliau sholat witir itu 1 rakaat tapi bisa 30 juz, luar biasa, saking cintanya dengan Al-Quran. Nah, lalu pada saat itu setelah wafatnya Utsman bin Affan itu terjadi kekosongan khalifah sampai beberapa waktu. Akhirnya para sahabat yang berinisiatif itu adalah Thalhah bin Ubaidillah dan juga Zubair bin Awam. Akhirnya mereka mendatangi rumah Ali bin Abi Thalib karena mereka berpendapat Ali lah yang paling pantas menjadi khalifah selanjutnya, karena Ali sangat dekat dengan Rasulullah SAW, bahkan sepupu anaknya pamannya. Lalu Ali termasuk dari Dewan Syuro. Lalu Ali termasuk orang yang cerdas, disebutkan Babul Ilm, pintunya ilmu gitu, oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Ali tetap menolak, sebenarnya sempat menolak untuk dibayar menjadi khalifah karena tidak mau terbebani. Lalu ternyata masyarakat Madinah dan juga masyarakat yang di luar Madinah itu datang ke rumahnya Ali bin Abi Thalib memaksa untuk menjadi khalifah. Akhirnya setelah desakan di sana sini, akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mau menjadi khalifah dan dibaiat di Masjid Nabawi. Zamannya Ali bin Abi Thalib itu lebih rumit lagi, lebih parah lagi karena sudah kacau. Bahkan Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mau membaiat, belum mau membaiat Ali bin Abi Thalib karena beliau belum mengkisas siapa saja pembunuh Utsman bin Affan. Padahal Ali juga simpel, kalau kamu membaiatku maka aku akan kisas pembunuhnya Utsman. Tapi kalau kamu tidak membaiatku maka bagaimana aku bisa mengkisos, karena membaiat saja tidak mau. Jadi luar biasa. Temannya Ali terjadi peperangan dengan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah itu mertuanya Ali karena menikahi Fatimah. Perang Jamal namanya, perang unta, tapi perang itu tidak berlangsung lama walaupun sudah makan korban yang banyak. Lalu perang dengan Muawiyah, perang Siffin, terjadi kesalahpahaman sampai setelah perang Siffin itulah, karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib berdamai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, akhirnya rombongannya Sayyidina Ali itu keluar kurang lebih 10.000. Nah, orang yang keluar itulah yang menjadi Khawarij. Khawarij berasal dari kata kharaja yakhruju, artinya keluar. Khawarij itu banyak yang keluar. Nah, itu cikal bakalnya Khawarij. Jadi orang Khawarij itu orang, pemahamannya mereka kalau melakukan dosa besar itu kafir. Kalau Islam kan enggak, dalam Ahlussunnah wal Jamaah kan enggak, melakukan dosa besar selama dia bertobat maka insyaallah Allah akan mengampuni. Lalu di luar kelompok mereka maka kafir, suka mengkafir-kafirkan. Nah, itu. Lalu yang setia dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu namanya Syiah. Nah, Syiah pada saat itu hanya sekedar kelompok atau komunitas lah. Jadi bukan
fanatik masalah akidah ya, terutama terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tetapi fanatiknya ya karena tidak keluar dari barisan itu saja. Tapi sampai sekarang lama kelamaan karena disusupi dengan Abdullah bin Sabah dan juga gabungan dari orang-orang Persia yang tersakiti, akhirnya mereka menjadi fanatik dengan beriman pada 12 imam. Mereka mengkafirkan Khalifah Rasyidin selain Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman. Bahkan mereka yang paling mereka benci adalah Umar bin Khattab, karena yaitu Persia tadi, mengalahkan Persia yang sudah berkuasa selama ratusan sampai ribuan tahun. Jadi itu teman-teman, wallahu a'lam, itu yang bisa saya sampaikan, sedikit cerita ya tentang proses pengangkatan Khalifah Rasyidin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.